Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SMA Negeri 14 Sinjai, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Urusan Kurikulum dan Wakil Kepala Urusan Sarana Prasarana, serta teman-teman sekalian yang saya hormati dan yang saya cintai. Alhamdulillah, hari ini saya akan berbagi untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas saya di pendidikan guru penggerak angkatan ke-10 ini. Marilah juga kita terlebih dahulu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW supaya karena atas segala pengabdian dan pengorbanannya sehingga kita bisa sampai di saat yang sekarang ini. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, saya mulai untuk bagaimana menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang pertama adalah konsep inti dari budaya positif itu sendiri. Yang pertama adalah adanya perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, adanya disiplin positif. Kemudian yang ketiga, terbentuknya nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang keempat, adanya kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima, adanya motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, ada atau terbentuknya keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, ada yang disebut sebagai segitiga restitusi. Inilah yang akan saya jabarkan untuk pembahasan-pembahasan berikutnya. Yang pertama adalah kita masuk pada pembahasan pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk profil pelajar Pancasila sendiri kita kenal ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada berkebinekaan global, kemudian kreatif, mandiri, bergotong royong, dan yang terakhir bernalar kritis. Jadi inilah 6 dimensi profil pelajar Pancasila di pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian selanjutnya ternyata terdapat miskonsepsi tentang teori kontrol yang selama ini kita ketahui, di mana di teori kontrol yang selama ini itu adanya ilusi bahwa guru yang mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter murid. Jadi ini terkadang kita berilusi bahwa dengan kita mengkritik atau membuat murid merasa bersalah itu mampu menguatkan karakternya. Kemudian yang ketiga, adanya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, adanya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini kadang yang kita lakukan sebagai orang dewasa terhadap murid-murid yang jauh lebih muda usianya dari kita. Nah, sehingga kita harus mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana terdapat di tabel perbedaannya. Kalau stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita bersama, sementara teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Ini prinsipnya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini untuk stimulus respon. Tetapi kalau di teori kontrol, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu untuk stimulus respon. Kemudian ketika kita memasuki teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi baik atau buruknya perilaku itu pasti ada tujuannya. Kemudian di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain.
di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain, jadi yang bisa mengontrol ya diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tetapi di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Yang terakhir itu di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol itu model berpikirnya menang, jadi tidak pernah kalah. Nah, kita masuki pembahasan yang berikutnya, yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu secara harfiah berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi tidak ada penghargaan, tidak ada ancaman, dan tidak ada juga hukuman. Kemudian, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Inilah disiplin positif. Nah, adapun untuk nilai-nilai kebajikan yang dimaksud adalah ini nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, artinya kita tidak membawa ras di sini. Jadi semua nilai-nilai kita sepakati secara bersama tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang kita semua. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada yang disebut sebagai Primary Years Program atau PYP, di mana di sini ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dalam diri. Berikutnya adalah apa saja kebutuhan dasar manusia. Termasuk pembahasan kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Jadi yang namanya kebutuhan itu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi di sini ada dibagi 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti misalnya kebutuhan akan pakaian, makanan, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian ada kebutuhan untuk memperoleh kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ya. Adanya rasa diterima, mau dipedulikan, selalu ingin berbagi, selalu ingin bekerja sama, dan selalu ingin menjadi bagian dalam sebuah kelompok. Itu kebutuhan dasar manusia juga. Yang ketiga, ada kebutuhan untuk penguasaan. Ya, kebutuhan untuk meningkatkan harga diri, misalnya keinginan untuk dianggap, keinginan untuk menjadi pemimpin, keinginan untuk berprestasi atau diakui, dan keinginan untuk selalu didengar. Itu juga kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada kebebasan. Ya, kebutuhan untuk memperoleh kebebasan ini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Jadi orang-orang itu selalu ingin mandiri, memiliki pilihan atau mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir ada kebutuhan untuk memperoleh kesenangan. Misalnya kebutuhan untuk bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada juga hal-hal yang memotivasi perilaku manusia. Jadi hal-hal yang memotivasi perilaku manusia dibagi 2, ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik.
Motivasi ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari luar kendali, luar diri kita. Contohnya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi bagaimana kita termotivasi untuk dapat menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang diberlakukan. Kemudian bagaimana kita termotivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua, motivasi intrinsik, ya. Bagaimana kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya, ya. Menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Berikutnya untuk hukuman, karena di sini terbagi, jadi ada menjadi hukuman, penghargaan, dan yang berikutnya adalah mempercayai nilai-nilai yang ada dalam diri. Hukuman ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita masuki tiga pembahasan ini. Yang pertama dulu yang kita bahas adalah hukuman. Hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian kalau hukuman itu pada umumnya bersifat satu arah, jadi cuma guru terhadap murid misalnya. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua ada namanya konsekuensi. Nah, konsekuensi ini cenderung lebih terencana atau disepakati sesuai aturan. Jadi misalnya kita membuat aturan dan disepakati bersama, tentu kalau melanggar itu ada konsekuensinya. Kemudian yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman karena takut melanggar misalnya. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ada namanya restitusi, yaitu sifat-sifatnya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ada sebentar contohnya. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri atas permasalahan yang dia dapatkan. Berikutnya ini masuk ke pembahasan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu guru sebagai penghukum. Nah, jadi kadang kita melihat atau kita yang berasal dari diri sendiri bahwa kita itu sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, misalnya ini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisi penghukum, dia akan mengatakan seperti ini: hormat pada bendera selama 1 jam. Itu guru sebagai penghukum. Kalau guru sebagai pembuat merasa bersalah, seperti ini misalnya kata-katanya: kamu selalu mengecewakan bapak atau ibu dengan tindakan yang kamu lakukan. Ini kan otomatis siswa akan merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, ini posisi kontrol guru sebagai teman. Tolong bantu bapak ibu ya, sekali ini kamu harus ikuti aturan sekolah. Tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini sebagai teman. Kemudian ada juga posisi kontrol guru sebagai pemantau. Ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu ke pasar membeli atribut dan jangan diulangi lagi. Ini posisi guru sebagai pemantau. Yang terakhir, posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, seperti ini contoh kalimatnya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini dari kelima contoh ini mungkin kita sudah sama-sama bisa mengetahui contoh-contoh kalimat yang bisa digunakan untuk ketika menghadapi murid yang bermasalah misalnya. Nah, di sini ada pertanyaan, posisi kontrol. Apakah aku kalau misalnya begini pertanyaan, saya sangat kecewa dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol apa? Merasa bersalah. Kemudian yang ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa kira-kira ini? Apakah ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, manajer, atau apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau mungkin bingung.
kamu tidak pernah melakukan Berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini yang mana kira-kira? Nah, ini sebagai manajer. ya. Kalau yang ini, ayo lakukan dari Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu memiliki perbedaan. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas sendiri ini kriterianya seperti ini, bersifat lebih abstrak, berupa pernyataan universal atau yang bersifat umum pernyataannya, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini proses pembentukan keyakinan kelas. Nah, berikutnya ini pembahasan yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini yang disebut sebagai segitiga restitusi. Adapun untuk tahapan-tahapan segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu yang terakhir, kita harus menanyakan keyakinannya atau keyakinan kelas yang telah disepakati. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Memangnya, berbuat salah itu wajar. Tidak semua manusia itu sempurna. Bapak, Ibu juga pernah melakukan hal yang sama. Bapak atau Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kamu berhak merasa begitu. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita melangkah kepada validasi tindakan yang salah, ya, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi ada yang diinginkan sehingga melakukan hal tersebut. Misalnya seperti ini kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kedua itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian yang ketiga, kamu patut berbangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Berikutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu. Nah, kemudian kita melangkah ke tahapan yang terakhir untuk segitiga restitusi, yaitu kita menanyakan keyakinan. Ya, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contoh kalimatnya, apa kira-kira keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas dan menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu untuk keyakinan kelas. Ini contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Nur Kamarullah SPD MPD, guru fisika di UPT SMA Negeri 14 Sinjai, dan juga sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Sinjai. Hari ini saya akan mendemonstrasikan penerapan segitiga restitusi terhadap 2 orang siswa saya yang bermasalah. Jadi untuk kasus pertama, di mana siswa yang bermasalah ini adalah perempuan dan masalahnya adalah bertengkar dengan teman sekelasnya karena adanya kesalahpahaman. Kemudian di kasus yang kedua adalah kasus untuk seorang siswa laki-laki saya, di mana dia ini sering sekali terlambat datang ke sekolah. Nah, untuk penerapan segitiga restitusinya untuk provinsi ini, saya akan baik Bapak Ibu Kepala UPT SMA Negeri 14 Sinjai dan serta Bapak Pembina UPT SMA Negeri 14 Sinjai, cukup sampai di sini untuk pemaparan materi yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, jadi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita akan membuat dulu keyakinan keras, ya, untuk kita sepakati bersama-sama. Jadi keyakinan keras itu akan membantu kita untuk setidaknya bisa membiasakan yang namanya disiplin positif. Ya, jadi sebelum kita membuat keyakinan keras, terlebih dahulu kita akan membuat dulu peraturan kelas. Nah, peraturan kelas. Oke, siapa yang mau berpendapat dulu apa kira-kira peraturan kelas kita yang pertama dulu? Misalnya begini, ya, kalau dari saya, yang pertama itu tidak boleh merokok di dalam kelas, di dalam dan di luar kelas, ya. Tidak boleh merokok di dalam atau di luar kelas. Nah, siapa lagi? Siapa lagi? Ya, Kesha. Apa Kesha? Tidak ribut saat jam pelajaran berlangsung. Tidak tidur, Ribut-ribut. tidak ribut. Iya Pak, Tidak ribut atau tidak tidur? tidak ribut Pak. Ribut saat Jam pelajaran pelajaran berlangsung. Selanjutnya siapa lagi? Ya, ini Anissa. Apa dia Anissa? mengumpulkan tugas tepat Mengumpulkan tugas tepat waktu. waktu. Atau ini ya, tidak menunda tugas. Ya, karena biasanya kalau peraturan kelas itu negatif-negatif anunya, redaksi katanya. Tidak menunda Tugas. ya, pengumpulan tugas. Ya, siapa lagi? Kita buat 10 lah. Siapa lagi? Ya, silakan Andi Palisa. Menjaga kebersihan kelas Pak. Tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi? Siapa lagi? Agung. Ada Agung, ada pendapatnya Agung? Tidak main HP saat masuk pelajaran Kak. Tidak main HP. Saat pelajaran. Siapa lagi? Hah? Siapa lagi? Yang dari sini, yang dari sini. Belum ada suaranya. Siapa? Apa-apa? Tidak. Tidak menggunakan sepatu di dalam kelas. Apa? Benar-benar gitu Pak. Ya. Tidak menggunakan. Saya tidak menggunakan sepatu di dalam kelas. Nah, siapa lagi? Masih ada 1, 2, 3, 4 lagi. Apalagi ada 7 mau? Atau 6 mau? 6 saja. Ya, 6 saja. Ya. Siapa yang bisa bacakan ini peraturan kelas yang pertama? Silahkan. Udah. Peraturan kelas yang pertama, tidak boleh merokok di dalam maupun di luar kelas. Oke. Yang kedua, tidak ribut saat pelajaran berlangsung. Oke. Yang ketiga, tidak menunda pengumpulan tugas. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kelima, tidak main HP saat pelajaran. Dan yang terakhir, tidak menggunakan sepatu di dalam kelas. Oke. Jadi ada 6 peraturan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Atau saya tanya dulu, sepakat atau tidak ini peraturannya? Sepakat. Sepakat. Selanjutnya kita akan mengubah peraturan ini menjadi kalimat positif, ya. Bagaimana itu yang namanya kalimat positif? Ya, kata-kata tidaknya itu akan diubah
menjadi kalimat yang lebih positif karena tidak itu bermakna negatif. Yang pertama, tidak boleh merokok di dalam atau di luar kelas. Kira-kira apa kalimat positifnya? Dilarang. Negatif. Dilarang merokok atau lingkungan bebas asap rokok. Iya, Pak. Nah, atau lingkungan, kita tulis saja lingkungan bebas asap rokok. Rokok. Asap rokok. Yang kedua, tidak ribut saat pelajaran berlangsung. Siapa yang tahu kalimat positifnya? Menjaga ketertiban. Nah, tertib, menjaga ketertiban di dalam kelas. Ya, pikir-pikir memang yang ketiga, tidak menunda pengumpulan tugas yang tadi. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, tidak main HP saat pelajaran. Apa kira-kira kalimat positifnya? Berpikir. Sama jika apa menjaga ketertiban ini di. Nah, kita gabungkan saja ke sini. Jadi menjaga ketertiban ini juga, tidak main HP. Oke, selanjutnya tidak menggunakan sepatu di dalam kelas. Menjaga kebersihan kelas. Ya. Menjaga kebersihan kelas. Oke, kita bisa lihat ternyata dari peraturan kelas kita bisa buat kalimat positifnya. Siapa lagi yang bisa bacakan? Coba. Siapa? Andi Amar. Coba dibacakan Andi Amar. Kalimat positifnya. Peraturan kelas. Yang ini saja langsung. Kalimat positif. Pertama, lingkungan bebas asap rokok. Oke. Dua, menjaga ketertiban di dalam kelas. Oke. Tiga, mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke. Empat, membuang sampah pada tempatnya. Ya. Dan lima, menjaga ketertiban kebersihan kelas. Nah, menjaga kebersihan kelas. Jadi dari 5 kalimat positif ini, disinilah kita akan buat yang namanya keyakinan kelas. Ya, seperti apa contohnya? Saya kasih dulu contohnya. Ya, keyakinan kelas. Yang pertama, nomor 1, lingkungan bebas asap rokok. Kira-kira keyakinan kelas apa yang di situ? Misalnya begini ya. Lingkungan bebas asap rokok itu erat kaitannya dengan tanggung jawab misalnya, atau erat kaitannya dengan saling menghargai. Kira-kira yang mana di situ? Ya, bisa saling menghargai, bisa sebagai bentuk tanggung jawab juga di. Nah, Pak. jadi ya tanggung jawab. Nah, bisa juga sebagai bentuk saling menghargai karena asap rokok kan bisa mengganggu memang, toh? Atau tanggung jawab saja karena ini bagian dari menaati tata tertib sekolah. Kemudian yang kedua, menjaga ketertiban di dalam kelas. Kira-kira ini bagian dari apa? Tanggung jawab juga? Hah? Kerjasama. Kerjasama. Ya bisa kerjasama. Kerjasama, disiplin juga bisa. Atau kedisiplinan. Bisa dua ya. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan tugas tepat waktu. Tanggung jawab. Tanggung jawab dan disiplin juga bisa. Tanggung jawab, disiplin. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nah, apa kira-kira? Kewajiban. Atau dan ini erat juga kaitannya dengan tanggung jawab kita. Tanggung jawab saja. Nah, menjaga kebersihan kelas sama. Ya, sama tanggung jawab. Nah, coba kita perhatikan. Jadi dari
peraturan kelas, kemudian ada kalimat positif, kita bisa membentuk sebuah keyakinan kelas. Jadi misalnya seperti ini, ketika kita melihat lingkungan kita kotor atau kelas kita tidak bersih, berarti kita melanggar keyakinan kelas yang mana? Yang tanggung jawab. Ya. Ketika misalnya ada temannya yang lupa atau terlambat mengumpulkan tugasnya, berarti dia melanggar keyakinan kelas, tanggung jawab dan kedisiplinan. Artinya dia tidak disiplin waktunya. Oke, sampai di sini sudah paham ya? Nah, sepakat dengan keyakinan kelas kita? Oke, kalau sudah sepakat, ini kita bisa terapkan di sekolah dan di kelas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.